Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kita dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan, khususnya buat jemaat Tuhan yang ada di GPDI Jonggol dan GPDI Pelita. Hari ini adalah dimana kita merayakan atau melaksanakan ibadah tengah minggu, dan serta seluruh semua saudara-saudara yang seberapa banyak bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini lewat video rekaman ini. Saya percaya bahwa damai sejahtera Tuhan turun dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Sekali lagi, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu oleh yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu pengharapan yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Haleluya, puji Tuhan. Bagian yang baru saudara dan saya baca adalah bagian dari surat Ibrani, satu surat yang ditulis kepada jemaat-jemaat Tuhan, khususnya orang-orang Ibrani atau 12 suku di perantauan. Ada banyak teori tentang siapa penulis dari kitab Ibrani. Secara tradisi bahwa yang menulis kitab Ibrani adalah Paulus, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ini ditulis oleh Apolos dan sebagainya. Ada banyak teori-teori tentang penulis. Tema dari kitab Ibrani adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus sebagai imam besar yang agung. Ayat yang ke-9. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Ada perbandingan, ada sesuatu yang dibandingkan. Penulis kitab Ibrani berkata bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Sebelum bagian ini, di bagian-bagian sebelumnya, dikatakan dalam kebenaran firman Allah, dalam kehidupan jemaat-jemaat atau orang-orang Ibrani 12 suku di perantauan ini, ada kendala-kendala mereka yang mereka hadapi, ada kendala-kendala dalam kehidupan kerohanian mereka. Kalau saudara dan saya membaca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14, dikatakan bahwa tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Karena kamu lamban dalam hal mendengarkan. Maka yang dikritik di sini, yang sorot dengan sorotan yang tajam ini, dalam kehidupan orang-orang Ibrani pada waktu itu di perantauan, adalah
bagaimana mereka tidak mengalami pertumbuhan rohani secara baik. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 ada peringatan di sana. Jangan sampai dengan lambannya pertumbuhan rohani, dengan lambannya perkembangan rohani, bahkan bisa ada yang kemudian murtad, meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Dalam perjalanan kehidupan rohani umat-umat Tuhan, bukan soal berapa lama saya dan saudara itu mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, menjadi anak Tuhan, tetapi bagaimana dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Semenjak saya dan saudara mengenal Tuhan, semenjak kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berapa banyak kita mengalami pertumbuhan secara pribadi kepada Tuhan. Perkembangan rohani kita, pertumbuhan rohani kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari ketika saya dan saudara awal menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya ada perkembangan, seharusnya ada pertumbuhan. Kalau sudah bicara tentang hal-hal yang teknis, hal-hal yang praktis dalam pelayanan misalnya, berapa banyak saudara dan saya yang kemudian sampai sekarang masih memberi hati dalam melayani Tuhan. Jangan sampai bukan melayani Tuhan, hanya sekedar datang, bersekutu, beribadah kepada Tuhan, tetapi kemudian tidak mengalami pertumbuhan rohani. Iman tidak menjadi lebih kuat, tidak menjadi lebih dewasa, tidak bisa menilai keadaan, cara berpikir masih seperti dulu. Bagaimana melihat sesuatu masalah, masih gampang putus asa. Sejak awal bertobat, sejak awal menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai hari ini masih sama, tidak ada perkembangan. Itu yang dialami oleh orang-orang Ibrani, itu yang dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan, gereja mula-mula pada zaman itu. Yang harus diwaspadai dari tidak adanya pertumbuhan rohani, kualitas rohani yang tidak meningkat. Yang harus diwaspadai adalah jangan sampai ada orang yang kemudian kecewa dan meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya surat Ibrani ini berkata, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata kepada demikian tentang kamu, setelah terus terang, setelah jujur tentang keadaan rohani, seperti dalam tanda kutip seperti sedikit mengecewakan, tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan dari para rasul atau dari para pemimpin rohani pada waktu itu, tidak sesuai dengan harapan, yang tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai. Begitu lambannya orang-orang ini dalam perkembangan rohani. Tetapi firman Tuhan katakan, pemimpin rohaninya berkata, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Apapun kita, siapapun kita, bagaimanapun cara kita mengiringi Tuhan, mungkin dalam keadaan apapun, situasi apapun, mungkin bahkan iman saudara dan saya sedang lemah. Sebetulnya dalam kelemahan-kelemahan kita, dalam kekurangan-kekurangan kita,
saudara dan saya masih tetap memiliki sesuatu yang lebih baik yang harus digali, yang harus keluar dari hidup saudara dan saya. Ada sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih baik dari yang kita lakukan sebelumnya. Firman Tuhan katakan, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Itu sebabnya dari mimbar ini pun saya berkata, firman Tuhan berkata kepada kita semua, saudara dan saya, kita punya sesuatu yang lebih baik sebetulnya. Kita punya sesuatu yang lebih baik yang harus dibangkitkan, yang harus kembali dihidupkan. Saudara yang merasa bahwa sudah mulai menghidupkan sesuatu yang baik, maka terus tingkatkan, karena pertumbuhan ini harus terus menerus. Tidak ada kata berhenti dalam bertumbuh. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata stop. Harus terus bertumbuh, harus terus bertumbuh. Ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu sia-sia. Firman Tuhan katakan, di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Segala bentuk pengorbanan kita itu dihitung oleh Allah. Apa yang saudara dan saya tabur, firman Tuhan katakan, apa yang ditabur orang itu pasti dituai. Itu juga yang akan dituai. Jangan pernah takut untuk menabur kebaikan. Jangan pernah takut untuk melakukan kebenaran firman Allah. Jangan pernah takut untuk bertumbuh. Jangan pernah takut untuk melakukan pekerjaan iman. Jangan pernah takut dan jangan pernah membatasi kuasa Allah bekerja dalam hidup kita karena keraguan-raguan kita. Terus bekerja bagi Tuhan, terus melayani Tuhan. Apapun kondisi, apapun tantangan kita, apapun tantangan saudara dan saya, tetap lakukan kebenaran firman Allah. Jangan pernah takut, karena Allah bukanlah Allah yang tidak adil. Dia adalah Allah yang adil, yang selalu menghitung segala jerih lelah kita, segala apapun yang saudara dan saya lakukan. Karena Allah tahu orang-orangnya, Allah tahu siapa-siapa pekerja-pekerjanya. Kalau saudara memiliki bos dalam bekerja, memiliki majikan, memiliki tuan, dan ada banyak orang yang berkata bahwa bos saya baik, bos saya enak. Percayalah, Tuhan Yesus Kristus adalah bos kita yang terbaik, adalah majikan yang terbaik. Dia adalah tuan yang terbaik. Dia pemilik pekerjaan yang luar biasa. Dia tahu bagaimana memelihara karyawan-karyawannya. Dia tahu dan dia sanggup untuk memelihara saudara dan saya. Mari belajar untuk bisa menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Haleluya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Kesungguhan yang sama. Ini yang pokok pikiran dari bagian ini. Ketika firman Allah berkata kepada orang-orang Ibrani, ketika pemimpin rohani mereka berkata, penulis surat Ibrani berkata, apakah itu Paulus? Paulus berkata, tetapi kami tahu kamu memiliki yang lebih baik, agar
agar supaya yang lebih baik itu bisa muncul, bisa terbit, bisa kelihatan. Penulis kitab Ibrani berkata, kesungguhan itu yang harus digunakan. Kesungguhan adalah kunci supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban kesungguhanmu. Haleluya. Maka faktor penting untuk membuat kehidupan saudara dan saya bertumbuh dan berkembang itu adalah faktor kesungguhan. Bagaimana saudara dan saya sungguh-sungguh. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10, ada satu contoh di sana. Sekalipun konteksnya agak berbeda, tetapi kita melihat ada semangat yang sama, ada spirit yang sama. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Haleluya. Di sini dikatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali. Pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali. Bertumbuh kembali ini dalam hal hubungan antara jemaat Filipi dengan Paulus. Paulus mengakui lewat apa yang dikerjakan oleh jemaat Filipi, bagaimana mereka kemudian menopang Paulus. Bahkan ketika Paulus harus ada dalam penjara, jemaat Filipi menopangnya, sehingga Paulus merasa bersukacita dan berkata, pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Aku bersukacita. Dan dikatakan, memang selalu ada perhatianmu, akan tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ada pengakuan bahwa ketika pikiran dan perasaan bertumbuh kepada suatu hal, itu akan kemudian memicu sebuah tindakan. Yang pertama adalah perhatian itu terseret ke hal itu, dan kemudian dari perhatian ini, jadi begini Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika saudara dan saya memandang sesuatu masalah atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan, yang pertama adalah pikiran dan perasaan kita bertumbuh. Saya beri contoh. Ketika kita melihat halaman depan rumah kita kosong, wah, sepertinya halaman ini harus dimanfaatkan. Pikiran dan perasaan kita mulai memicu. Sepertinya bagus kalau kita menanam buah, kita menanam bunga, kembang, memperindah taman itu. Pikiran dan perasaan kita mulai bertumbuh, membangkitkan perhatian kita, supaya kemudian perhatian kita yang tadinya kemana-mana atau kepada pekerjaan yang lain, kepada suatu masalah-masalah yang lain, sekarang kemudian perhatian kita ditujukan kepada lahan kecil itu, kepada tanah kecil halaman depan rumah itu. Dan kemudian setelah membangkitkan perhatian kita, akan kemudian saudara dan saya lewat perhatian ini, pikiran dan perasaan kita menginginkan sesuatu, kemudian kita memperhatikan, kemudian akan memicu kita untuk bisa melakukan sesuatu. Kita mulai menanam kembang. Beli kembang di mana? Apakah beli, apakah minta, apakah gimana? Ambil dan mulai menanam. Sambil terus memperhatikan apalagi yang harus ditanam. Oh, saya harus tanam rumput.
yang hijau. Saya harus tanam kembang yang berwarna merah. Masih kurang, saya harus tambah yang lain dan seterusnya. Pikiran dan perasaan terus bertumbuh. Perhatian terus bertambah. Dan tindakan itu dihasilkan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah contoh yang bisa saya bagikan kepada saudara. Begitupun juga dengan pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita. Pikiran dan perasaan ketika terlibat di dalamnya. Bagaimana pikiran dan perasaan kita untuk selalu tertuju kepada Tuhan. Bagaimana aku bisa menyenangkan Tuhan. Kita suka menyanyi. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Pikiran dan perasaan kita bertumbuh. Kemudian menyeret perhatian kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Walaupun kita banyak kekurangan, kita tidak bisa membalas segala kebaikan dari Tuhan. Tetapi setidaknya inilah yang saya persembahkan untuk Engkau ya Tuhan. Karena perhatian kita, perhatian saya dan saudara tertuju hanya kepada Tuhan. Sehingga saudara dan saya mulai terus memikirkan apa yang harus saya berikan kepada Tuhan. Pemazmur, banyak kali dalam kitab Mazmur ada beberapa bagian yang kemudian pemazmur berkata, apakah yang harus kubuat untuk membalas anugerah-Mu? Apa yang harus kulakukan untuk membalas kasih setiamu? Ada perhatian yang bangkit, ada pikiran dan perasaan yang bertumbuh. Dan saya percaya ketika pikiran, perasaan bertumbuh, perhatian kita bertumbuh ke arah Kristus, saya percaya saudara dan saya akan menuju atau memperoleh yang namanya pertumbuhan rohani tadi. Ini bukan sesuatu, ini bukan teori yang bisa dihafal. Tetapi bicara soal pertumbuhan rohani adalah bicara soal kehidupan yang harus dialami oleh saudara dan saya. Harus dijalani oleh saudara dan saya. Apapun bentuk teori yang diberikan, teologi dan semuanya. Kalau pikiran dan perasaan kita belum bertumbuh kepada Tuhan, sukar sekali kita akan menjadi orang yang lamban. Sama seperti jemaat yang ada di Ibrani, jemaat Ibrani yang ada di perantauan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tumbuhkan perasaan dan pikiran kita kepada Tuhan. Maka segala sesuatu saya percaya kita semua akan sama-sama bertumbuh. Saudara dan saya, iman kita akan terus bangkit menjadi iman yang dewasa, iman yang mandiri. Tidak bergantung kepada seseorang, tidak bergantung kepada situasi. Karena pikiran dan perasaan kita ini langsung kepada Tuhan. Haleluya. Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Bagaimana pertumbuhan rohani kita hari-hari ini? Apakah mengalami pertumbuhan atau mengalami stagnan, mandek, mogok, macet? Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19. Ada banyak orang yang kemudian beralasan dan atau mendapatkan sebuah alasan bahwa Tuhan tidak perlu ke gereja, tidak perlu beribadah. Toh sekarang susah beribadah. Akhirnya memiliki ada perasaan excuse seperti diizinkan untuk tidak ibadah. Walaupun dari tempat ini saya mau katakan kepada saudara bahwa GPDI Jonggol dan GPDI Pelita tidak pernah menghentikan kegiatan ibadah. Kita selalu beribadah dengan berbagai macam cara. Saudara dan saya harus ketemu untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimanapun cara kita melakukannya. Tapi saudara dan saya tetap harus beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mau bertumbuh kepada Tuhan. Dan untuk bertumbuh sekali lagi, biarlah pikiran dan perasaan kita bertumbuh terlebih dahulu. Perhatian kita, ada rasa ketertarikan terhadap Tuhan. Ada cinta yang besar kepada Tuhan.
Kidung Agung 6 ayat yang ke-12. Kidung Agung 6 ayat yang ke-12. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Ketika hati dan pikiran kita bertumbuh kepada Tuhan, ketika kasih kita bertumbuh kepada Tuhan, saudara dan saya ketika tersadar nanti kita sedang mengalami pertumbuhan rohani yang indah. Pertumbuhan rohani yang dikatakan lamban seperti dalam kitab Ibrani. Tetapi pertumbuhan rohani yang indah. Bukan dalam pemandangan manusia, tetapi dalam pemandangan Tuhan. Tiba-tiba saudara dan saya akan tersadar bahwa kita sedang merasakan betapa luar biasanya anugerah Allah yang indah itu. Amazing grace. Kasihnya yang ajaib, anugerahnya yang luar biasa. Saudara dan saya akan jadi orang yang sangat-sangat berbahagia. Kebahagiaan di dalam Tuhan bukanlah kebahagiaan yang bergantung pada situasi dan kondisi. Dalam keadaan apapun kita, saudara dan saya akan tetap bisa berbahagia. Karena Yesus bersama-sama dengan kita. Kasih dan kuasanya ada dalam kita. Dan kasih kita bertumbuh dan dapatkan damai sejahtera yang luar biasa. Sukacita sorga yang luar biasa ketika kita mencintai Tuhan. Dan saudara dan saya dapat merasakan getaran-getaran sorgawi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.